Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bisa lihat tampilan Fish Air ini, Fish Air Millennium. Kiri paket pakai apa sih itu, merek apa? Merek apa? Wewood. Ini Wewood, shockbreakernya KYB, regulatornya Fukuyama, CDI-nya semi origin. Kemudian atasnya ada variasi full var. Ini keren banget sih. Peleknya BRT. Wih, banyak krosak. Ini motor full variasi ya. Dalam arti udah keren. Bagus, koilnya juga bagus, pengapian oke, penanganan bodi jos, pokoknya ciamik lah. Dinamo non original. Nah, di sini kita ke bagian engine. Nah, ini saya tidak ngerti, saya tidak tahu apakah mas-mas yang punya Fish Air ini tahu atau tidak gitu loh. Ini tadi proses bedahnya saya record ya, saya tidak live streaming karena bedah itu lama, dan ini ada recordnya. Dan ini barang-barangnya sudah di bredel-bredel. Mari kita lihat apakah bagian dalam mesinnya seganteng tampilan luarnya, ya kan. Tapi soalan mesin kadang-kadang orang itu mengabaikan lebih ke tampilan. Tapi kalau tahu ya pasti pengennya yang bagus-bagus juga. Kita lihat di sini untuk one way starter. Ini suka los. Ini it's okay, nggak ada masalah. Versinya saya gitu. Masalah suka los itu di sini. Nah, di sini pelornya ini sudah tidak mulus, sehingga pada titik yang tidak mulus ini akan menyebabkan dia macet. Nah, ketika terjadi macet ini starternya los. Makanya ini harus di glowingkan biar gerakan si pelor ini mulus tanpa hambatan. Karena ini ada karat-karat di sini yang akan membuat gerakan si pelor ini tidak normal pada putaran tertentu. Nah, ini kan one way gini teman-teman. Ini kan keluhannya starter suka los juga. Nah, ini kan kalau pakai tangan kayak gini nih ndak los, dia one way satu arah saja. Harusnya pas di gini nyangkut, tapi kadang suka nggak nyantol. Masalahnya di home one way-nya yang karatan. Ini nanti dimuluskan, insya Allah masalah bisa diatasi. Atau kemudian koplingnya ini udah pakai FR. Nah, ini makanya ini kan dibubut untuk bisa memasukkan plat kampas FR. Kenapa pakai FR? Nih, dimensi kampasnya lebih lebar, dengan harapan daya cengkeramnya lebih banyak. Emang diakui kalau FR itu oke. Terus motor zaman dulu kan kampasnya itu bagus, tapi yang original. Kalau FR-nya yang abal-abal ya percuma juga. Kemudian bagian sini, nah ini untuk headnya, ini ada sedikit papas, sudah beberapa mili di papas ya, bukan mili ya, mili 0, itu ya. Ini ada packing bloknya PMS itu. Nah, ini sudah di papas, kompresinya ditinggikan. Ini pemapasannya lumayan lumayan banyak, sehingga ini high compress. Nah, pada motor yang menggunakan metode high compresi seperti ini itu pasti nafasnya pendek, pasti, kalau tidak diimbangi dengan hal yang lain. Ini tenaga bawahnya gila nih, tapi atasnya jamin kurang, atau long speednya, perjalanan panjang, kecepatan panjangnya itu kurang. Kenapa? Karena pemapasannya cukup tinggi, sehingga kompresinya terlalu tinggi. Semakin cepat motor semakin tinggilah kompresi, hingga daya ledaknya malah justru makin tidak bagus kalau kompresinya ketinggian. Kompresi tinggi itu untuk motor drag ya. Kalau kamu drag hanya lari 500 meter atau lebih atau kurang nggak masalah, karena nggak butuh putaran panjang. Dalam arti gini, putaran atas butuh tapi nggak terlalu lama ya kan, jaraknya udah habis. Tapi kalau buat harian atau road race, model high compress itu tidak support kalau tidak diiringi dengan penyesuaian spek yang lain. Kemudian di sini di bagian karternya, oke. Nah, di sisi karternya ini efek ngegol. Ini bandul ngegol. Nih, bandulnya ngegol itu kena bagian sini. Nah, ini kan ada bekas bosrekan. Nah, ini bekasnya diresiki, resik telaten. Ini bengkelnya sebelumnya telaten atau mau diresiki dewe nyong ya tidak tahu. Tapi ini resik, oke. Sini lakernya, ada hubungannya, arindi. Oke, nggak masalah di sini. Krokas kan memang mau ditangani. Lah, ini buring yang saya kemarin itu curiga, ini kok buringnya gini amat gitu kan. Nah, posisi
posisi si perpak ini tidak center, lubangnya itu nggak center bos, lubang knalpotnya. Nah, jadi terlalu ke sini lubangnya, makanya nggak pas. Nah, kalian bisa lihat ini lubang yang terlalu ke sini, terlalu ke kiri kalau dari layar. Iki harusnya agak sini dikit. Nah, ini kan tagnya di sini. Itu satu. Ini bukan original bos, bukan original. Kelihatan dari bodinya ini. Nah, YP2 pula di sini. Ini bukan original. Terus buangannya lubang knalpotnya itu. Lubang knalpotnya itu bentuknya aneh satu. Kemudian lubang bilas. Nah, teman-teman bisa lihat di sana. Nah, itu. Ini bukan overshock ya, bukan overboost, tapi memang ini beli set kayak gini, beli buring mungkin, beli buring, saya katakan mungkin, beli buring kayak gini. Nah, di situ kelihatan tuh lubang bilasnya kurang naik jauh. Nah, itu jadi nggak loss di RPM atasnya, putaran atasnya ini mentok ngempos karena bilasnya nggak oke. Kemudian di lubang-lubang yang lain, nah di sini juga tuh di sini arahnya malah ke knalpot. Nah, ini harus dibikin kantong semar dulu, tapi ini mau diporting kok tipis men ya. Ini kalau diporting takutnya jebol di sini bos. Ini yang terlalu ke sini, ini harusnya agak ke sini ya, agak ke sini, nanti dalamnya yang ngantong model bokongan cus gitulah. Jadi arahnya ke arah bilas dulu gitu. Kalau ini datar aja ke sana. Tapi ini tipis bos, saya ndak berani morting ya. Tuh. Nah, soalnya ini kan ini lubang ini. Nah, di sini. Kalau ini di porting nanti takutnya jebol. Nah, ini kan kalau originalnya di sini tebel bos. Original sini tebel. Bahkan kadang-kadang kunci itu susah masuk di sini. Efek ketanggor sama bendolan yang ada di sini. Nah, ini lega banget. Ini lega banget. Terlalu longgar. Maka jadi katakan daging yang di sini itu tipis. Nah, kalau di sini dikantongin, dibikin kantong bokongan, nanti takutnya malah jebol, tembus. Atas juga saya bawa. Kalau yang mau di kantong semare itu di bawah sih. Nah, sisi luarnya, nah tipis. Ini kan batas sisi luar di sini. Nah, ini kan menggok ke dalam. Maksudnya gini, teman-teman. Kantong semar itu gini. Tak gambar yo. Nah, ini kan belokannya seperti ini. Kalau anak 2 tak paham, yang belum paham tak gambar-gambar yo. Kalau saya salah yo, aku jelaskan sing paling gampang. Jadi ini posisinya dia kan gini, tres, ya toh, ini. Nah, kalau mau tenaga atasnya dapat, tapi tenaga bawahnya nggak hilang, ini di kantong semar bos. Kantong semar caranya bokongan kalau di sini. Kalau di daerah Magelang Yujo itu kantong semaran modelnya bahasane. Nek di sini bokongan. Bokong sing semok tapi ya dudu bokong sing tepos. Nah, ini ditambah sini bos, di sini ditambah bos. Nah, sini ya, ini turunkan set lah gini. Nah, gini bos. Nah, kan kayak bokong ya kan. Nah, ini di sini. Nah, ini ada yang pakai bahasa kantong semar, ada yang pakai bahasa bokongan. Kalau saya senengnya bokong bos daripada kantong semar gitu loh. Lah, fungsinya ini apa? Kalau dasarnya gini, bahan bakar ngalir nih kan, transfer cos. Ya kan, ini langsung pure. Nah, ini otomatis dia larinya ke sisi atas bos, karena miringnya bingit ya kan, miring bingit. Logika sederhananya gini, ini digelundung kayak mak gelundung kan larinya ke sini bos. Tapi kalau di mode seperti ini turunnya gini, ceduk begini ya. Jadi si bahan bakar, si gas bakar itu akan mengalami perubahan arah. Jadi dari dia turun sini terus ke sini. Nah, jadi ke sini. Nah, kalau kayak gini bahan bakarnya gini, cerot jut ke sini bos, beda arah. Nah, beda arah. Fungsinya lebih kalau kayak gini. Kalau kayak gini, ini akan lari ke permukaan. Nah, di sini rumus gampangnya gini. Iki bos, gambar nih yo. Iki kan depan. Nah, ini gini. Dia lari dor nabrak sini. Nah, sedangkan di sini ini dipapras ini, di high compress, ya kan? Otomatis dia akan turun ke bawah. Nah, iki loh. Turun kan dari samping sini, dia larinya ke atas sini, bos. Cus. Lah, di depannya dia itu apa? Bolongan knalpot, cok. Nah, ini bolongan knalpot. Nah, ini bolongan knalpot. Otomatis ketika dia dongak ke atas, biok nabrak sini karena di sini ngepres, dia melarinya ke sana, bos. Buang. Sebenarnya gini, kalau fungsi transfer itu jangan sampai terbuang. Gini, bos. Ini yang masuk dari sini yang menuju ke sana, itu jangan sampai kebuang. Usahakan tidak terbuang. Nah,
kalau yang bilas ini, nah yang bolongan yang ini itu memang diciptakan, dibuat itu untuk mendorong gas bakar yang sudah terbakar. Jadi gas bakar baru mendorong sisa gas bakar ke knalpot. Jadi kalau dia kebuang wajar ya, karena memang dia dorong gas buang gitu kan. Lah yang di sini namanya transfer. Lah si transfer ini jangan sampai kebuang karena dia akan dikompres nantinya gitu loh. Dikompres, pistonnya maju cucut set ke sini ya kan, dikompres lalu dibakar dia sama busi, bledok dor, jadilah tenaga. Lah karena ini udah dipapas, larinya ke atas, pistonnya cepat panas di pistonnya. Makanya atasnya ngampos. Kenapa atasnya ngampos? Ya karena panasnya over. Nah ini ya bos, nah gini, kalau bahan bakar transfernya gini ke atas, ini dari samping yang kanan dan kiri ke atas, ces. Nah nanti ke bawah, posisi knalpot belum tertutup, ini akan keluar bos, buang. Nah kalau dibikin lurus gini, nah gini ya toh, ini bahan bakar akan ke permukaan piston, jadi lebih adem. Sederhananya ini bos, iki arahnya, iki piston maju bos, cos. Nah kalau si bahan bakar arahnya seperti ini, itu akan mengenai permukaan ini secara langsung, jadi adem. Karena gas bakar itu adem, ya tau, bensin di mek yo adem gitu loh bos. Ini kan habis kerja, peng, kebakar, dia kebalang, kecolot, kedorong, nyut ke belakang, lalu maju lagi, efek gaya sentrifugal kruk as, maju, gas bakarnya transfer, piuh, kesiram di sini bos. Nah ngumpul di depan sini, pistonnya adem ini kan sambil maju dalam hitungan 0,0, sekian detik. Maju cas, dipres di atas, bakar lagi, dor, mundur lagi, bahan bakar masuk lagi, cus, dorong lagi, adem, pistonnya adem, nggak gampang gancet ya, adem, nggak gampang gancet. Terus makin panas itu nggak makin melemah ya, karena ininya adem. Tapi kalau ini arahnya kayak gini kan ke atas bos, ini piston shoot, bahan bakar ke atas dulu, nah nabrak ini ya kan, duk, baru turun. Secara hitungan waktu atau durasi, timing, lebih enak mana bos? Langsung mendinginkan piston atau dadak lari ke area busi dulu? Area busi dulu, ndelok busine. Nah ini businya itu disiram dulu malah businya gitu loh, ya toh. Nah iki busine deloki. Karena busi itu ada di sini. Busi itu ada di sini mas. Nah halo. Jadi businya pekat. Ini gas bakar, cus. Arah panahnya itu kan ke sini, ini gambar panahnya. Sama yang ini opsinya ada dua ya toh, gampangnya gitu. Kalau mode kantong semar, set dia larinya ke sini, ke permukaan piston dulu bos, cut, ya dah. Kalau yang mode ini, ser, dia larinya ke sini, mak bior. Businya apa? Basah terus. Nah, basah jadinya, busi pekat. Resiko busi ini akan menyimpan gas bakar di sana. Lama-lama ngumpul jadi gumpalan molekul yang kembali ke bentuk dasar daripada gas bakar. Karena ada oli sampingnya juga, akhirnya lengket, jadi kotor terus. Nah ikan businya ini reget masih, gak resik, abang resik beda. Nah terus di sini karena mengalami ekstra panasnya, ini jadi cepat berkerak seperti ini, nggak awet bersihnya gitu loh teman-teman, cepat berkerak. Tapi kalau habis dibakar siram pior ya kan, siram jus, ini residu akan lebih mudah terlepas ya, lebih mudah terlepas dan nanti kebuang nggak knalpot gitu teman-teman. Nah kalau kayak gini panasnya, ibaratnya ini harusnya langsung mendinginkan dia, tapi dia ke busi dulu, baru dari busi dia turun. Nah, dalam waktu yang sangat cepat, cos turun. Nah di sini udah kadung mengeras keraknya. Sisa efek pembakaran ini kadung keras. Karena apa? Ada keterlambatan timingnya. Tapi kalau bar meledak, dor, mundur, bahan bakar masuk, jes, ini belum kadung atos, ibarat tanah liat yang habis di ini kan belum sampai kenceng itu loh bos. Gampangnya ngono gue loh, mudahnya seperti itu. Des, akan lebih bersih di bagian ini. Nanti kotoran sisanya kebuang nggak knalpot. Nah di area ini juga nggak pekat. Ya tetap pekat, semua dua tak akan pekat, tapi kan waktunya berbeda mas, waktunya berbeda. Orang mungkin resik terus ya enggak mungkin namanya pembakaran, cuman umur ya beda. Oke begitu, paham ya ini mas. Untuk saya bikin kantongannya aku rawani, takut jebol soalnya ini tipis.
Kalau tetap pakai ini piye? Yo panas. Tenaga atasnya piye? Kalau untuk ini, nah kalau ini nih, kalau lubang yang ini saya berani karena ini kan full ke atas ini full. Paling saya morting lubang iki bilasnya aja ya Mas ya. Kalau untuk kantongan ini ndak bisa. Resiko apa jebol. Nah, itu satu resiko jebol. Nah, kemudian keuntungan kantong ini adalah menambah ruang karter. Nambah ruang karter ya, Cok. Jadi kan ini ruang karter, bahan bakar masuk ke sini dari karbu masuk sini, dipadatkan di sini. Lalu ini kan connect, ya kan? Nah, kan gini, tak gampang-gampangnya lah. Gampang-gampangnya gini. Nah, kita tempel gesek ya, Cok ya. Men penak, Cok. Iki kan atas ya, ini atas ya. Nah, gambarnya gini. Nah, posisi si buring begini ya Mas ya. Nah, nah, perhatikan baik-baik ya Mas ya. Ini bahan bakar ya masuk dari atas ini kan, karbunya kan di atas ini lah, Cok. Nah, karburator di sini. Bahan bakar masuk blus ke sini pakai membra. Nah, membra diafragma ini berfungsi untuk menahan agar bahan bakar tidak balik ke sini. Jadi bisa masuk tapi tidak bisa keluar ya, Bos ya. Ini membra fungsinya di sini. Membran endi? Membran endi? Iki lubangnya enang ditanya. Oh, kita Cok. Bisa lagi temu. Nah, ini loh, guys. Nah, ini kan fungsinya adalah katup satu arah atau one way valve. Bahasa Inggrisnya itu one way valve, harmonica valve, katup satu arah. Iki, nah iki di sini posisinya ya, Cok. Nah, gini, Cok. Paham, Cok? Nah, dia bekerja. Iki kan nyedot. Iki di sini pas diengkol, langkah hisap nyedot. Bahan bakar sokok karbu yang sudah kabut itu kesedot masuk ke sini, tapi tidak bisa keluar ya, hanya bisa masuk selama membran ini rapat ya, membran ini rapat masuk sini. Lah ini kan di sini dulu, Bos, mual di sini. Lah setelah piston mundur, bahan bakar itu terdorong oleh si piston. Ini kan piston. Nah, piston kan nyedotnya di saat apa, guys? Nah, inilah langkah kerja dua tak. Ketika piston ini maju, di sini kan enteng ngeplong, masuk. Ketika piston ini mundur, kompres. Karena apa? Ini kan ruang di sini, antara sini dengan sini ruang. Ini dipres, bededut ke bawah, sehingga di sini menekan ke samping sini, Bos. Ya, gini loh. Nah, bahan bakar masuk, termasuk di sini. Piston lagi di depan, ya. Bahan bakarnya masuk. Pistonnya mundur, guys, di sini. Mundur set. Nah, kan di sini orang iso metu, tidak bisa keluar sebab di sini ada membran. Maka larilah si bahan bakar itu ke samping sini, Bos. Ke samping sini, ke sini dan ke sini dulu. Ini atas. Nah, ini dari atas langsung bius ke sini. Lari ke depan, keluar lewat lubang itu. Ini yang disebut bilas. Ini yang disebut lubang bilas. Karena dia posisinya berlawanan arah dengan lubang buang. Bahan bakar ini dia lebih dekat dengan si membran. Nah, ada langkah porting bisa di sudut ini ya, biar dari karbu langsung ke sini bisa. Tapi itu butuh ilmu, guys. Ojo mu porting asal-asalan, ajur motormu. Paham ra? Iso rusak, harus ada ilmunya. Ora mau asal-asalan. Nah, kan gini. Nah, kowe delok iki. Posisi bilas. Nah, kan ini dari karbu bisa bablas ini karena ini ada cangkol, jadi dia muter dulu ke sini. Nah, begitu ini dikompres, ini lari ke sini. Ada juga yang ini dicoak ini agar proses pembilasannya lebih maksimal. Iki dicoak sedikit. Berbagai ilmu porting. Iki di porting iso, iki di porting ya bisa. Tapi pahami dulu cara kerjanya biar kamu portingnya ndak asal-asalan. Di sini udah paham belum? Piston mundur, bahan bakar lari berhamburan karena ditekan, lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Lah, ketika si piston ini maju, maka di sini kan termasuk ruang. Nah, ini kan ruang. Ya kan? Ruang untuk menyimpan gas bakar. Makin besar di sini, maka nanti proses pengepresannya juga akan makin banyak ke depan. Nah,
ketika ini ketika tadinya adalah segini ruangannya ini, nah, ya toh, ini ruangannya. Lalu kamu tambah pokongan di sini, maka menambah volume ruang. Jadi ada ruang tambahan, guys. Kalau tadinya cuma segini, ini tambah. Jadi ada ruang tambahan. Dan ruang tambahan ini jaraknya lebih dekat dengan arah output, yaitu di sini. Karena ruang tambahannya di dalam sini. Maka diharapkan ketika terjadi proses kerja mundur, di situ juga terjadi proses langkah transfer, ya kan, langkah transfer yang bersamaan dengan langkah kompresi bawah. Karena di sini sudah ngumpul si bahan bakar, ya toh, ngumpul si bahan bakar, maka tinggal dorong tok dari bawah, biar. Maksud nggak di sini? Bahan bakar yang ada di sini sudah ready, ya, kan tinggal didorong ke depan, biar. Jadi lebih cepat sampainya si bahan bakar kepada ruang bakar. Mudeng ora iki? Ya, masih ndak mudeng. Gampangnya ini loh, bos. Gampangnya ini. Kalau kalian sulit dengan bahasa teknik, kita pakai bahasa kalian, bahasa negeri Wakanda. Nah, deloi, iki men lebih gampang mudeng. Oke? Ketika di sini menyimpan cairan, untuk sampai ke sini butuh waktu. Ini namanya durasi. Di dalam dunia percepatan mesin itu durasi sangat penting. Andai kata kita tambahkan di sini sedikit, set. Nah, cairan itu sudah ada di sini, Mas. Lah di sini mak tinggal ngepres tok, jut, biar. Kalau dari sini dipencet, itu jalan keluarnya lama, bos. Ke sini, bos. Suwi, bos. Nah, kenapa? Jarak dari sini ke sini kan jauh. Tapi kalau di sini tambahi, ya lumayan lah, nambah sidik. Itu. Paham enggak loh? Gampangnya seperti itu gitu loh. Mudeng? Oh ya, mudeng langsung. Ya, sudah kurang lebih seperti itu. Jadi dengan melakukan penambahan ruang di area transfer di sini, itu menjadi ruang tambahan. Namun apakah itu tidak ada konsekuensi? Ada, Mas. Ada. Konsekuensinya apa? Bahan bakar yang akan lebih boros dibanding dengan standarnya. Loh, kok gitu? Ya, karena kecepatan bahan bakar untuk masuk ke ruang bakar akan mempengaruhi kepada penyuplaian yang lebih cepat. Ya toh? Ruangan yang lebih banyak tentu akan meminta penambahan suplai yang lebih banyak pula dari si karburator. Ada sebab, ada akibat, ada proses, ada hasil, dan ada sebuah ide serta gagasan. Itulah hukum alam. Lalu efek positifnya apa? Performa lebih bagus. Karena bahan bakar lebih cepat sampai kepada piston, piston jadi lebih dingin. Kemudian pada proses langkah kompresinya juga akan terjadi lebih cepat. Terus langkah bilas juga akan lebih maksimal. Jadi area ini akan lebih dingin, lebih cooling. Bahasanya kayak gitu. Nah, durasi-durasi ini yang makin cepat, maka otomatis akan membuat rotasi. Perputaran poros senggol juga jadi lebih cepat sebab langkah kerja yang lebih cepat. Efek dari pengurangan timing tadi. Semakin dikurangi langkah-langkahnya, yang mana tadinya harus berjalan 10 sekarang menjadi berjalan cukup dengan 6. Otomatis akan lebih cepat sampai dengan hasil torsi yang lebih maksimal. Begitu kawan-kawanku semuanya. Lah untuk boring ini saya nggak bisa bikin kantong semar, saya hanya bisa mengoprek di bagian lubang bilasnya saja. Lalu apa efeknya kalau cuma lubang bilasnya tok, Mas Bun? Yaitu proses pembuangan yang lebih maksimal. Itu aja sih. Untuk performa atasnya kepriye? Lah kalau soal performa atas itu nanti tinggal setting yang lain di timing dan masalah pengapian. Iku semoga pada mudeng, semoga pada paham. Ora kena dicopot cuk. Ora kena dicopot. Cuk. Wah, kancet iki. Ora sok. Nah, di sini ada beberapa teman-teman yang melakukan pembabatan di area ini. Di sini dipotong. Nah, ini. Mana ada? Ini dicoai. Ada yang ini dilobangi lagi. Ada. Agar proses bilasnya lebih cepat.
proses bilasnya lebih cepat. Nah, kalau kalian mau melakukan ini harus melalui perhitungan-perhitungan, langkahnya berapa, terus ukuran pistonnya kepriye, terus berapa suplai bilas yang akan diinginkan. Kalau enggak cuma boros stok. Kalau kalian salah di sini, itu motornya jadi boros doang. Karena ini fungsinya hanya mendorong gas sisa pembakaran atau gas sisa pembakaran tadi kayak asap. Tujuannya ini di sini itu tok bos, kurang lebihnya. Jadi hati-hati pada proses pemortingan di bagian ini, karena berisiko hanya menyebabkan motor jadi boros tapi tenaga nggak nambah atau tidak kacek. Tapi kalau di bagian sini juga harus hati-hati kalau sampai salah arah, karena arahnya itu harus menghadap ke sisi bilas. Kalau arahnya menghadap ke sisi buang, otomatis yang ini fungsinya sebagai transfer, malah kamu porting jadi sebagai bilas. Salah dan keliru, karena punya tugasnya masing-masing. Dia berfungsi mentransfer. Nah, ini dia fungsinya adalah mentransfer ke ruang bakar agar nantinya dikompresi, dan pada saat dikompresi kapasitasnya pas sehingga hasil kerjanya juga pas. Tapi kalau ini arahnya diubah, beloknya salah, arah si bahan bakar tadi yang seperti sudah saya jelaskan jadi ke samping, malah justru ke bawah, ini malah repot. Nanti motornya jadi boros, tenaganya tambah ngampos. Jadi fatal kalau ini salah porting, fatal. Motornya ngampos, bensinnya boros. Kalau ini salah porting, motornya boros, tenaganya rakacek, malah bisa melebek. Kenapa? Businya basah terus. Kalau sampai salah arah juga, karena ini ada arah bos. Walaupun digambar di sini arahnya cuma satu, yaitu ke atas. Tapi bagaimana agar ke atas itu bisa belok sedikit agak lebih horizontal menuju ke lubang buang, dan juga sambil mendinginkan piston. Karena ini dulu yang akan mengeluarkan gas bakar. Dari hukum teknik dasar langkah motor 2 tak, panas adem iki ngemi ikut ngatur. Masalah adem total maksimum dia yang bertugas. Terus jumlah bahan bakar yang akan dikompresi itu dia yang akan menjadi jalur yang dilewati. Tugas maksimal ada di sini, ruangan yang ini. Makin besar ruangannya, makin banyak bahan bakar yang dibutuhkan, dan piston harus disesuaikan. Makin disempitkan, maka bahan bakar yang masuk makin sedikit, tingkat kepadatan kompresinya makin tinggi. Tapi suplai yang ke depan tetap akan mengalami minus sebab di sini diperkecil. Nah, ada pula kita ke krokas, karena ini ilmu yang kompleks. Kalau kita belajar nanggung, nanti ilmunya juga nanggung. Nah, di sini teman-teman, saya agak curiga dengan pola krokasnya. Nah, di sini teman-teman boleh tebak-menebak. Kenapa setang sekernya digerenda seperti ini? Apakah ada yang ditutup-tutupi atau ada yang dipalsukan? Ya kan? Why? Kenapa mas? Lah ini saya curiga, kenapa harus digerenda mas? Sederhananya gini, ini barang di dalam mesin, tidak akan ada yang lihat kecuali dibongkar. Tidak ada yang tahu kecuali pas proses pembongkaran seperti ini. Kenapa harus ditutup-tutupi? Why? Kenapa why? Satu, bisa jadi kemungkinan ada unsur kebohongan. Kebohongan apa? Ini bisa dikatakan setangnya setang yang bagus, tidak mau memperlihatkan merek setangnya. Tapi sayangnya ini yang buka sibun, jadi tetap ketahuan iki mereknya opo. Kalian boleh tebak, ini mereknya apa? Ini huruf belakangnya O. Kelihatan ini O. Ini O bos ke. Silakan googling merekan setang yang belakangnya hurufnya O. Nah, so what gitu loh. Untuk apa ditutup-tutupi gitu kan? Nah, di sini proses pemasangannya ini mukulnya koyok kepriye gitu. Nah, pengerjaannya lo bosku. Ya pantaslah ini sampai ngegol-ngegol. Pantas sampai ini ngegol-ngegol. Pantas ini sampai ngegol-ngegol kalau dilihat dari pola kerjanya aja udah kayak gini gitu loh. Nah, terus ada hal yang dipaksakan atau ekstra. Ini kan karena tak bongkar, karena ini oblak ya kan, oblak dan ngegol. Nah ini rusak enggak setangnya? Rusak bos, rusak di bagian bawah sini, jadi bawahnya itu mengalami gendur. Perhatikan, saya pegang ini ya. Kalau kayak gini tetap bunyi, karena ini bebannya tidak imbang kanan dan kiri ya kan.
otomatis ini akan mengkleng ke sini bos. Jadi kalau ngecek krok as seperti ini jangan gantung, karena ngecek gantung pasti ini yang ketekan sebelah sini. Bisa diketuk kayak gini ndak bunyi. Kenapa? Ini posisinya dengkek sebab berat sebelah. Jadi harus berimbang bebannya. Caranya gini, ditahan bawahnya biar ketemu imbangnya gitu loh. Lah kalau kayak gini diketok ya mbak bakal bunyi mas. Nggak bakal bunyi sebab posisinya berat sini kan dengkek. Ini setang muni. Caranya taruh di bawah, ketok. Oh, jelas men, ya, jelas sekali tadi bunyi kok. Kecelok gitu. Nah, ada olinya ini. Kalau besi diem nih, diketuk diem. Nah, klek. Kadang-kadang bunyi ini. Tapi ini jelas bukan original. Kalau original ngapain ditutupi? Iya kan? Nah, iki masih notanya nota ori apa nota apa itu loh. Aku ya tidak tahu, silahkan dicek sendiri. Oke, mungkin seperti itu aja dulu dari saya. Untuk motor ini baterai HP saya juga lowbat atau melemah, jadi saya akan ngecas terlebih dahulu. Untuk kondisi motor ini yang punya mas, Anda sudah lihat sendiri kondisinya seperti ini bagian dalamannya. Untuk masalah setang, kalau lahar saya bongkar ini tujuannya mau ganti lahar ya mas, karena laharnya goyang sekaligus mau menyenter ini karena ini ngegol ya, ini ngegol, magnetnya ngegol terus oblak. Jadi ini mau tak senter, semoga bisa di senter. Karena di sini ada efek kekerasan di sini bekasnya, pukulannya itu mengerikan pola kerjanya. Jadinya mungkin kepukul ekstra megol. Syukur bisa diselamatin ini ya mas ya. Berdoa saja semoga bisa diselamatkan. Karena ngegol yang sedikit itu sulit daripada ngegol yang banyak. Untuk buringnya ini, buringnya masnya yang tahu lah. Ini buring merek apa saya juga nggak tahu gitu kan. Aku orang ngerti. Tapi ini dipakai aja gimana mas Bun? Yo ndak apa-apa, dipakai yo oke. Tapi untuk putaran atasnya saya nggak jamin. Lah kalau di porting biye yo iso bain. Tapi ya mortingnya kan ndak bisa maksimal ya mas, karena buring tipis. Maksudnya bodi pembalutnya itu tipis. Aku wedi mbok jebol kayak gitu. Nah terus apa lagi? Ndak, selebihnya sih bisa oke-oke aja. Untuk karburator nggak masalah, walaupun pakai karburator apa itu saya nggak tahu gitu. Dan saya mohon maaf untuk reviewnya mungkin agak terlalu diskriminatif. Mungkin sebagian orang menganggap saya diskriminatif, tapi saya katakan bahwa saya tidak membela diri. Saya punya hak untuk itu. Dan saya tidak menyebutkan nama bengkel yang lain. Nama ya, kalau saya bilang bengkel lain itu opsi yang sah. Sebab masa iya motor ini habis diturunkan di rumah makan, kan tidak mungkin. Begitu kurang lebih. Jangan kerdilkan kita sebagai mekanik dengan cara menutupi kekeliruan-kekeliruan. Mari kita bangun kembali citra bengkel kaki lima, bahwa kita berpotensi, bahwa kita bertanggung jawab. Maka kerjakanlah dengan baik. Jika kau tidak ingin usahamu mengalami degradasi, mengalami bentuk keburukan, maka kerjakanlah dengan baik dan benar. Jika tidak bisa, katakan tidak bisa. Kalau kau tidak bisa tapi yang dandan maksa, minta waktu untuk proses mengkaji dan mempelajari. Itu caranya bos. Itu seperti itu. Apa sih susahnya ngomong maaf saya belum bisa? Tapi karena kau butuh uang lalu kau memaksakan diri, kau sama dengan bunuh diri. Usaha bengkel adalah investasi jangka panjang. Usaha bengkel adalah investasi masa depan. Kau tidak akan memanen hari ini, tapi upayamu hari ini akan dipanen beberapa tahun yang akan datang. Jika namamu baik, kerjamu bagus, pasti suatu hari kau akan menemukan kejayaan karena buah dari pekerjaanmu. Tapi jika kau kerja lantaran buru-buru, kejar setoran demi memenuhi kebutuhan hidup, usaha bengkel tidak cocok. Kamu cocoknya jualan bos, jualan aja. Itu cepat, hari ini dapat uang dan lain sebagainya. Tapi sesuatu yang dipaksakan pasti nggak bagus.
pasti nggak bagus. Itu kurang lebih seperti itu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang. Kenapa Mas? Datang lagi. Datang lagi Fish Air. Dari mana Mas? Subscriber Banjarnegara. Banjarnegara. Platnya AA ya? Iya, Purworejo. Baru dapat bulan lalu. Purworejo guys. Fish Air. Ini udah banyak banget orang datang. Ya, antrian kita tidak akan pernah terurai karena terus berdatangan orang mau memperbaiki motor dari berbagai daerah. Ingatlah, kejujuran akan membawa keberkahan, kerja yang baik dan benar akan menciptakan rezeki yang indah. Sekian dari saya, bye.